Salam Maria penuh rahmat, Ratu surga dan dunia, terpuji di antara wanita dan terpuji buah tubuhmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu selalu. Para ibu WKRI yang terkasih dalam Kristus, saya yakin bahwa orang yang hidup di dalam iman itu pasti memiliki pengharapan. Jadi ada perbedaan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu hidupnya dituntun oleh realitas hidup saja. Apa yang terjadi saat itu. Artinya semuanya diukur dari pertimbangan manusiawi. Sedangkan orang beriman, di samping hidup dalam realitas itu, dia juga mempunyai sesuatu yang lain, yaitu pengharapan. Dan pengharapan itulah yang memampukan dia bisa hidup dan terus bergerak, karena standar hidup yang digunakan bukan lagi menggunakan standar hidup yang biasa kita kenal secara manusiawi, tetapi lebih dari itu, yaitu melihat dan mengerti sebagaimana Allah melihat dan mengerti sebagaimana Allah mengerti. Ada yang pernah berkata kepada saya, mengapa setelah saya menjadi Katolik, kok saya merasa bahwa hidup saya itu ternyata makin jauh dari kesempurnaan. Sebelumnya saya merasa bahwa saya orang yang baik. Mungkin saya termasuk orang yang sempurna. Saya katakan, pasti. Karena apa? Sekarang Anda hidup dengan standar hidup yang berbeda dengan dulu. Sekarang yang Anda gunakan, standar yang Anda gunakan adalah standar Yesus. Kesempurnaan menurut dunia ini berbeda dengan kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena itu, ketika Anda merasa semakin jauh dari kesempurnaan itu setelah Anda menjadi pengikut Yesus, bisa dimengerti. Itu berarti Anda sedang dalam jalan yang benar. Dan sebagai orang Katolik, kita memiliki seorang figur wanita yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita di dalam hidup beriman dan dalam hidup berpengharapan, yaitu Bunda Maria. Kita bisa melihat bahwa kehidupan Yesus itu dituntun oleh dua prinsip, yaitu total dedikasi kepada Bapa dan total dedikasi kepada misi perutusannya. Nah, kehidupan Maria juga dituntun oleh dua prinsip dasar yang sama. Total dedikasi kepada Bapa, misalnya kita lihat ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Apa jawaban Maria pada saat itu? Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan yang kedua adalah total dedikasi kepada perutusan Yesus. Itu bisa kita lihat misalnya ketika peristiwa Kana, ketika yang berpesta kehabisan anggur, Lalu apa kata Maria kepada pelayan-pelayan pesta itu?
apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Sayangnya saya merasa bahwa citra Maria sering digambarkan sebagai tipe yang pasif, dengan sedikit atau tanpa suara dalam apa yang terjadi di dalam hidupnya. Seringkali dikatakan bahwa dia diam dan merenungkannya dalam hati. Tetapi di sisi lain, sebaliknya, Maria sebagai murid pertama itu menyanyikan madah keadilan Allah yang sering kita sebut sebagai Magnificat. Itulah madah keadilan Allah untuk semua orang yang tertindas dan semua orang yang tak bersuara di bumi ini. Dia mengungkapkan roh Allah secara aktif bekerja dalam hidupnya. Dia berdiri dengan sedih dalam rasa sakit mereka. Dia melayani dan bersama para murid dalam komunitas baru murid-murid Yesus. Dan menjaga harapan tetap hidup dalam menghadapi keputusasaan. Kisah Maria selalu mendapat tempat khusus dalam kehidupan dan devosi Katolik. Kisah ini perlu kita hidupkan terus-menerus dalam konteks kita sebagai orang yang beriman, yang sadar akan kelemahan kita sebagai manusia. Jika kita ingin menjadi komunitas para murid Yesus yang setia, maka kita perlu mengenali realitas kita dengan segala rasa sakit dan dengan segala kecemasan kita, dan kemudian seperti Maria percaya dan bekerja untuk dunia dan gereja, di mana kerajaan Allah, di mana keadilan Allah, kedamaian dan cinta akan terwujud. Ketika peristiwa di bawah salib, apa yang dikatakan Yesus kepada Yohanes dan Maria? Kepada Maria, Yesus berkata, "Ibu," sambil menunjuk Yohanes, "inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ini adalah keinginan Yesus yang terakhir. Murid yang tercinta dalam Injil Yohanes adalah selalu prototipe dari murid-murid yang ingin mengikuti Yesus. Yesus yang pada saat-saat menjelang kematiannya merekomendasikan kepada Maria untuk menjaga murid-muridnya. Seolah-olah Yesus mengatakan bahwa, "Ibu, kamu tahu apa artinya menjadi muridku. Tolong dampingi mereka. Buat mereka yakin untuk menjadi seperti engkau, hidup dengan penuh kesetiaan dan pengharapan." Gereja itu memberikan gelar kepada Bunda Maria dengan istilah yang sangat tepat dengan kutipan Injil ketika Yesus ada di atas salib, yaitu Bunda Gereja, ibu dari murid-muridnya, yaitu Bunda Gereja. Tetapi Yesus juga meminta murid-muridnya untuk menjaga ibunya. Ini adalah suatu pernyataan teologis lagi. Pernyataan teologis, dan bukan hanya suatu permohonan kepada para murid, karena Yesus akan pergi dan perlu orang untuk mendampingi ibunya. Yohanes mau memperhatikan Maria karena Yesus akan pergi
dan tidak ada orang yang akan memperhatikan lagi. Itu berarti bahwa murid harus mengembangkan suatu devosi yang sehat terhadap Maria. Karena Maria tiada duanya dapat mengajar dan menuntun anggota gereja dalam tugas perutusan di dunia menjadi murid Yesus yang setia. Maka marilah kita sekarang belajar dari Bunda Maria bagaimana kita dapat memiliki kepercayaan kepada Allah demi keselamatan abadi kita. Di dalam kerangka keselamatan abadi itu, kita mesti bekerja sama dengan Allah. Karena hanya dari Dialah kita berharap untuk mendapatkan rahmat yang kita butuhkan untuk memperoleh keselamatan abadi itu. Kita tidak boleh percaya pada kekuatan kita sendiri. Tetapi seperti dikatakan oleh Santo Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ave Maria.